hasrat untuk maju mengenal Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan. Ada pertambahan, ya. Bukan cuma itu, tapi pertambahan itu dikatakan lewat pengetahuan prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang gini, singkatnya begini. Kalau Bapak Ibu mau mengalami rema firman Tuhan, miliki logos. Rema itu adalah firman yang dihidupkan bagi diri kita. Tiba-tiba kita baca Alkitab, ada sesuatu yang kalau bahasa orang lain, ada sesuatu yang seperti meloncat keluar dan itu mengubahkan hati kita. Something just jump out from the Bible and then bless us so much. Itu rema kira-kira. Sesuatu yang dihidupkan Tuhan. Sesuatu yang disingkapkan Tuhan, tiba-tiba kita mengerti. Nah, saya mau bilang begini. Ada banyak orang rindu mengalami rema. Rema itu suara Tuhan terkini. So God speak to us. That is rema. Oke? Rema adalah Tuhan bicara kepada kita sekarang. Nah, banyak orang rindu mendengar suara Tuhan. Tuhan, aku mau apa? Besoknya kemana? Tuhan, yang ini bagaimana? Kita rindu, kita bertanya kepada Tuhan dan kita rindu batu karang kita tuh menjawab kita. Kita rindu the rock answer our question. We desire that God answer our question, life question, pertanyaan hidup kita. Ya, ada banyak orang pengen mengalami rema. Tapi dengar baik-baik. Rema tidak akan pernah muncul kalau kita nggak punya logos. Logos adalah firman Tuhan yang tertulis. Atau dalam bahasa yang lebih bagus, logos itu membentuk kata logika nanti. Ya. Dalam pengetahuan kriminologi, logi. Logos itu pengetahuan. Pengetahuan itu informasi, prinsip-prinsip yang dibakukan. Nah, saya mau bilang begini, Bapak Ibu kalau tidak punya logos, tidak punya pengetahuan firman, tidak punya pengetahuan prinsip firman, maka sulit bagimu untuk mengerti rema. Tuhan bicara kepada kita, tapi berapa banyak kita yang tidak mendengar Dia bicara? Bukan karena kita tuli, tapi karena kita tidak punya gaya bahasa yang sama. Kita tidak punya etimologi yang sama dengan Tuhan. Kita nggak punya pola pikir yang sama dengan Tuhan. Contoh, kita sakit nih, ya. Kita sakit, terus kita lagi berdoa, ya. Saya punya istri lagi sakit nih, dia berdoa terus dia tanya, saya bilang, tanya Tuhan, terbilang. Kamu sudah punya segala macam karunia rohani yang terbaik sudah aku berikan. Bertanya sama Tuhan. Ya, tiba-tiba waktu kita bertanya mungkin Tuhan bilang begini, Naaman. Kita pikir Tuhan pakai bahasa Jawa, Naaman. Emang gue gila Tuhan? Bukan. Apa yang dilakukan Naaman? Naaman tuh menceburkan diri. Naaman tuh bertindak taat menceburkan diri ke sungai Yordan yang jorok. Sedangkan dia adalah panglima perang yang hebat. He is the king. Ya. Sebenarnya dikatakan dia general, king general. Angkatan perang orang Aram dia pimpin. Dia bilang begini sama anak buahnya, kurang ajar itu ya. Elisa atau Elia ya? Elisa atau Elia? Ya kalau nggak Elia, Elisa. Elisa lah ya. Elisa bilang tanpa nengok nih. Ya, ini kan orang kaya Naaman datang. Tanya aku, Kusta mau sembuh gimana dong? Coba jampi-jampi aku dong, jampi-jampi atau jama-jama gimana supaya aku sembuh. Elisa dari kamar mungkin pakai sarungan karena nggak keluar lagi. Suruh dia nyebur di Yordan 7 kali. Kata Aman, kurang ajar nih Elia. Tak gempur rumahnya pakai nuklir yang aku pesan dari Korea Utara, hancur rumah ini. Elisa ya. Terus dia marah-marah nih. Jorok sungai Yordan, bau gitu. Memang bau ya. Pak Wandi pernah nyebur ke sana ya. Pernah Pak? Saya pernah nyebur ya. Setelah nyebur saya berdoa supaya Tuhan kuduskan dari segala kuman-kuman ya. Karena di atas ada kandang kuda. Haleluya ya. Naaman bilang jorok gitu. Apa ndak ada sungai di Baghdad sana? Sungai Tigris, Sungai Efrat kan lebih bagus, lebih jernih maksud saya. Tapi anak buahnya bilang, bos, udahlah bos ya. Saya percaya anak buahnya ngomong gimana karena gini, pikir anak buahnya, kita udah capek ke Israel dari Iran, mau balik lagi ke Iran, capek bener nggak ada hasil, mendingan kita rayu bos kita deh. Bos, jangan itu lah bos, cuma nyebur doang bos. Kalau dia suruh kau timba airnya supaya kering, ya kita marah lah bos. Tapi ini kau cuma nyebur 7 kali, habis itu kita mandi sauna deh. Kita sauna, kita sampoan ya, kita pakai lumpurnya laut mati supaya bagus gitu ya. Yang nggak ngerti nanti kapan makin salah kita ya. Tapi kata Naaman, ayo bos, turun.
Naaman turun 7 kali, dikatakan waktu dia yang ke-7 keluar dari Seyon kan, kulitnya putih seperti bayi, lembut, seperti kayak saya kira-kira minimal ya. Nggak percaya tawanya ini ya. Nah, tiba-tiba kau bilang Naaman. Nah, kalau kita nggak mengerti pola pikirnya, prinsipnya kita bingung. Emang Naaman apa? Oh, kita mesti ke Israel nih, ya. Kita Israel naik pesawat, bisa habis kekayaannya ya, mahal ya di sana. Tidak. Apa artinya? Artinya gampang, prinsipnya sederhana. Ceritanya Naaman, prinsipnya apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak punya pengetahuan prinsip kebenaran firman Tuhan, Tuhan bicara kepada kita, anak kecil, anak kecil. Anak kecil kenapa? Emang gue punya anak Tuhan? Bukan. Belajar, kenapa anak kecil? Apa maksudnya anak kecil? Pembelajaran itulah yang membuat kita bisa bertindak dengan iman. Keluar. Katakan amin. Sama-sama kita lihat. Karena itu di Kolose. Nah, sebagai contoh, ya, saya ingin contoh sebagai penutup. Contohnya, Petrus, tokoh Petrus. Kami kemarin di Doa Wanita kita bicara tentang Rasul Petrus. Ya, Alkitab ini di masa-masa sekarang ini, masa perayaan setelah dia mati, disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit dan bergaul dengan murid-muridnya 40 hari sampai nanti dia naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Tokoh Petrus adalah tokoh sentral, salah satu tokoh sentral. Dia termasuk tokoh yang bergerak banyak di kitab 3 kitab, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan kitab awal Kisah Para Rasul itu banyak bercerita tentang pribadi Petrus. Maksud saya Matius, Markus, Lukas, Yohanes di bagian terakhirnya ya, di pasal-pasal terakhir, dan di pasal awal Kisah Rasul itu banyak cerita tentang Petrus. Dia adalah pemimpin gereja yang pertama. He is the leader of the church. Yesus pernah menubuatkan bahwa dia akan jadi pemimpin bagi gereja Tuhan. Dan itu tergenapi. Nah, kita belajar dari tokoh Petrus. Saya percaya kita tahu ada banyak kelebihan Petrus. Ada banyak kekurangan Petrus. Ya, saya masih ingat kami di Lumpini, kita lagi fun day ya. Family day, kita main ya. Main perpanjang ayo. Tanya jawab tokoh Alkitab gitu ya. Jadi kami sudah menggambarkan waktu itu. Daud. Kita sulit menggambarkan gimana cara menggambar supaya orang bisa tahu kita lagi bikin Daud ya. Setengah mati lah. Akhirnya dapat. Waktu giliran satu grup ya. Ada nggak bapaknya? Oh nggak ada datang. Dia baca tugasnya Petrus. Tahu bapak ibu dia bikin apa? Dia bikin ayam 3 kali. Langsung semua Petrus mereka tahu. Ya. Tahu artinya apa? Ayam berkokok 3 kali. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Itu kelemahannya. Tapi dengan baik kekurangannya. Tapi dengan baik-baik. Petrus juga adalah orang yang satu-satunya dicatat oleh kitab yang tua ini yang pernah berjalan di atas air. Hebat, Bu. Ya. Saya nggak tahu dia bisa berenang apa enggak. Tapi saya percaya bisa, karena dia takut. Ya. Makanya hari ini saya nggak mau takut, saya mau berjalan dulu, saya takut gitu ya. Karena saya nggak bisa berenang, gitu kira-kira. Jadi Petrus ini hebat. Alkitab catat dia dahsyat. Bahkan waktu dia jalan, ini kena bayangannya sembuh. Hebat, Bu. Hebat nggak? Hebat? Tanya kiri kanan, hebat ya? Bilang hebat ya, Pak. Hebat. Terus bilang gini, Pak, engkau juga akan dipakai dengan kuasa yang sama. Bilang kiri kanan dong. Ya. Bukan berarti Bapak Ibu ada bayangannya terus, bukan itu, maksudnya pengurapan yang sama juga bekerja dalam diri kita. Karena bayang terus kemana bawa senter, terus senter-senterin, bayangan gua, bukan begitu. Ya. Maksud saya, prinsip yang sama berlaku. Kalau kita berjalan seperti Petrus, hidup seperti Tuhan, maka kuasa yang sama juga akan keluar dari hidup kita. Nah, ada banyak kehebatan Petrus. Bahkan dia pernah khotbah, sekali khotbah berapa? 3.000 orang bertobat. Ya, orang lumpuh dia bilang gini, Mas perak nggak punya, aku nggak punya, tapi demi nama Yesus orang lumpuh berjalan. Orang itu berjalan. Ya, hebat Petrus ini. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bagaimana luar biasanya dia. Di Yohanes pasal 21, waktu Yesus menjumpai mereka di tepi Danau Galilea, jadi mereka nggak tahu Yesus kemana, mereka pergi mancing lagi jadi nelayan, karena nenek moyang mereka seorang pelaut, gitulah kira-kira ya. Jadi mereka kembali jadi nelayan, mancing ikan, jala ikan, nggak dapat semalam-malaman. Yesus bilang, anak, ada ikan nggak? Dapat nggak nilainya? Nggak dapat. Itu siapa ya? Itu Tuhan. Coba di sebelah kanan tebarkan. Singkat cerita mereka tebarkan, mereka dapat banyak ikan. Nah,